Amin. Sahabat doa, saya ucapkan shalom buat kita semua. Damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Hari ini saya mau membacakan Alkitab terlebih dahulu untuk kita sebelum kita masuk dalam bagian yang kita akan dengarkan. Perhatikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan saya khotbahkan terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan gereja yang siap menyambut kedatangan Kristus. Kita melihat bahwa di dalam Matius dinyatakan, tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Suatu hari dalam perjalanan pelayanan seorang hamba Tuhan di sebuah pedalaman, bertahun-tahun dia melayani. Setelah melayani, dia pulang ke rumahnya. Dalam satu waktu yang sudah dia selesaikan, dalam tugas yang sudah dia kerjakan, dia boleh kembali ke kota, berkumpul dengan perkumpulan misi yang ada. Ada suatu perkataan yang menghentak hatinya ketika malam itu dalam perkumpulan misi yang diutus dan semua kembali berkumpul. Satu teman berkata, "Aku gak kenal kamu loh. Setelah pergi begitu lama, kamu kembali, penampilannya memang beda ya." Jadi dia mengucapkan satu kata, "Aku jadi gak kenal kamu." Saudara, malam itu dalam doa bersama-sama untuk ladang misi masing-masing, dalam persekutuan yang ada, kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya dan dalam hatinya. Tiba-tiba dia menangis di dalam doa. Dia berseru kepada Tuhan dalam sebuah ketakutan yang kudus, dalam sebuah kesadaran yang Tuhan berikan. Dia teringat Matius pasal 12 ayat 12 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, betapa sedihnya kalau semua yang kita kerjakan gak pernah dikenal lagi. Betapa sedihnya bahkan yang meminta kita mengerjakan tidak mengenal kita. Saudara, kita tahu bahwa
di dalam kisah akhir zaman, mereka yang melakukan mujizat, mereka yang melakukan banyak hal yang disebut pelayanan. Ketika berkata kepada Tuhan, 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 kami bernubuat demi nama-Mu. Kami melakukan mujizat demi nama-Mu. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kalimat inilah yang menyentak sang misionaris. Dan kalimat inilah yang harusnya hari ini kita semua menyadari bahwa jangan sampai Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Pesan dari Matius pasal 25 ayat 1-13 jelas. Siap sedia, berjaga-jaga selalu, jangan lengah. Ketika wanita yang bodoh tidak membawa minyak, dalam kondisi yang tidak siap, akhirnya datang kembali kalimat Tuhan kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Bukan menegur kamu tidak siap sedia dan tidak yang lain. Bagi Tuhan, mempelai yang tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga, dan lengah dalam pekerjaannya adalah mempelai yang tidak setia. Kita tahu bahwa kita semua menanti kedatangan Kristus. Kedatangan mempelai pria ini, kedatangan Kristus ini, jelas tidak disangka-sangka. Nah, hal ini menuntut mempelai wanita harus siap sedia kapan saja. Ketidaksediaan di dalam mereka mempersiapkan minyak yang dibutuhkan untuk penerang mereka, yang dijelaskan di wanita yang bijaksana. Mereka siap ketika sadar suara bahwa mempelai itu sudah datang. Wanita yang bijaksana tetap menyala. Di dalam keterangan yang saya baca, bahwa sebenarnya pelita yang mereka bawa 15 menit, setiap 15 menit harus diisi minyak. Berarti wanita yang bodoh itu tidur terlelap, tidak pernah mengisi pelita mereka juga. Kalau mereka sadar bahwa minyak mereka habis, mereka bukan terlelap, mereka bisa mempersiapkan pergi beli sebelumnya. Tetapi mereka benar-benar tidak bangun untuk senantiasa setiap 15 menit mengisinya. Sehingga ketika habis, mereka pun gak sadar. Baru sadar ketika mendengar suara teriakan yang ada. Kedatangan Kristus diumpamakan mempelai pria yang datang menjemput mempelai wanita. Saudara, kedatangan mempelai pria sekali lagi tidak disangka-sangka. Kita tahu kedatangan Kristus tidak ada yang tahu kapan waktunya. Lalu apa yang menjadi persiapan kita? Tuntutannya adalah mempelai wanita harus setiap sedia kapan saja. Karena itu hiduplah setia setiap saat. Saya selalu mengingatkan, hiduplah setia setiap saat demi Kristus. Demi mempelai Kristus yang kita sudah tahu, kita tidak pernah bisa memprediksi waktunya. Bersedia untuk bertemu Kristus harus punya kesetiaan. Saya mau ingatkan kembali, setia setiap saat. Demi siapa? Demi Kristus. Bukankah perjalanan hidup kita di dunia ini, apapun yang kita kerjakan adalah demi Kristus dan demi bertemu Kristus. Kalau kita mengisi hari-hari hidup kita dalam perjalanan yang ada adalah demi kemuliaan dunia, itu akan sirna. Kalau demi harta dunia akan sirna, demi kemuliaan dan nama besar akan sirna. Tapi kalau kita hidup demi Kristus dan untuk bertemu Kristus, maka kita akan setia setiap saat. Nah, cermin dari kesetiaan adalah kesiapan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tak seorang pun tahu kapan Tuhan datang. Yang kita tahu adalah Tuhan pasti datang. Nah, mempelai yang bijaksana tahu bahwa sang mempelai pria pasti datang. Wanita bijaksana tidak tahu kapan datang, tapi tahu pasti datang. Mereka siap dengan pelitanya.
Tetapi wanita yang bodoh, 5 wanita bodoh, cermin dari ketidaksetiaan. Sehingga mereka nggak pernah ada persiapan untuk menyambut. Sampai pelitanya nggak ada minyak. Nggak tahu. Nah, setiap kita di masa ini harusnya lebih berbeda dengan di masa sebelum pandemi. Kalau Perang Dunia Pertama, yang terjadi di sana, nggak di sini. Perang Dunia Kedua, nggak seluruh dunia goncang kok. Hanya negara yang dilanda perang. Tetapi pandemi ini, nggak ada yang bisa bilang, di sana, nggak di sini. Nggak, seluruh dunia. Semua tempat. Semua kena kondisinya. Nah, dan lihat. Dalam kondisi yang semua tertimpa. Bagaimana anak Tuhan memaknai? Saya dengan seluruh saudara harus memaknai bahwa ini satu masa yang dimana kita harus sungguh-sungguh membereskan kehidupan rohani kita. Dulu yang tidak siap bangun pagi doa harus siap berdoa. Dulu yang tidak punya jadwal berdoa harus mulai berdoa dengan jadwal-jadwal yang sungguh-sungguh. Yang tidak mendekatkan diri bergaul dengan Tuhan, membangun mesbah Tuhan, intim dengan Tuhan, harus kembali sungguh-sungguh. Ini alarm sudah dibunyikan. Sebelum selesai dengan varian Delta, mengejutkan Delta Plus sudah keluar. Bahkan kemarin katanya di Meksiko muncul varian Kappa. Semua memprediksi dunia mau tidak mau harus menerima kenyataan. Semua ahli memprediksi kenyataan adalah hidup berdampingan dengan hadirnya COVID. Varian terus muncul. Dan varian yang terus muncul selalu semakin lebih cepat. Apa yang akan terjadi di depan? Tidak ada yang tahu hari esok. Siapa yang bisa prediksi? Gak tahu. Yang jelas, ahli di Indonesia mengatakan, yang hari ini terjadi, puncaknya nanti di Agustus. Jadi ini belum apa-apa. Sedangkan kemarin, hari Minggu, saya lihat korban yang berjatuhan sudah 555 orang. Tertinggi sejak pandemi dimulai di Indonesia. Korban kemarin tertinggi, paling tinggi. Saudara, saya sedih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa secara medis. Tapi satu hal yang saya bisa lakukan, mengajak seluruh saudara bersiap sedia menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk sahabat-sahabat lain. Berdoa untuk jemaat. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Mengajak semua saat ini. Singkirkan semua tembok yang menghalangi. Satukan hati. Sujud berdoa di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lagi sombong. Jangan lagi pertahankan diri dengan semua denominasi. Semua berlutut, semua minta ampun sama Tuhan. Cari wajah Tuhan, bertobat, minta pertolongan Tuhan. Sahabat yang saya kasih, saudara yang saya kasih semua. Masa kini, makin orang makin tidak peduli terhadap kebenaran. Dengar firman Tuhan, mau yang 1 menit. Tetapi sebaliknya, yang tahu firman Tuhan, gali firman Tuhan, nggak melakukan. Tahu firman Tuhan, tahu. Sampai jadi teolog-teolog, kenal firman Tuhan, gali firman, tapi nggak berdoa. Tapi nggak intim. Tapi nggak melakukan sesuatu untuk sesama. Cuma di ruangannya saja, hanya terus gali firman. Saat ini semua saya melihat. Jadi, nggak berarti loh. Yang berarti adalah ketika kita mulai menyadari bahwa kamu dan saya saling membutuhkan, saling mendukung dalam doa. Yuk sama-sama cari Tuhan.
Sudah, yang di ruang-ruangan kelas, yang belajar Alkitab, yang gali-gali, cuma gali aja. Di tengah-tengah kondisi yang oksigen tabungnya kurang, harga obat melambung, rumah sakit IGD penuh. Saya ngelihat, pengetahuan apa lagi sih yang dibutuhkan? Kecuali lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Dan terus berseru sama Tuhan. Saya ingat bahwa satu-satunya kekuatan ketika tidak mampu berdiri adalah berlutut. Ketika kita sanggup berlutut, kita akan sanggup berdiri dengan kuat. Saudara terkasihan Tuhan, saat-saat ini, bahkan di masa seperti ini, orang masih tidak peduli terhadap kebenaran, makin mengabaikan soal kedatangan Tuhan. Memang benar kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita juga nggak bisa bilang masih lama datangnya. Bisa hari ini, bisa esok, ya bisa kapanpun. Bukankah lebih baik kita hidup? Kita punya rencana, oke. Kita punya rencana seolah-olah Tuhan masih lama datang. Tetapi biarlah kita bersikap hidup seolah-olah Tuhan datang hari ini. Saya ulangi. Kita membuat rencana seolah-olah Tuhan masih lama datang. Jadi kita siapkan rencana, boleh. Tapi ketika bersikap hidup, kita harus bersikap hidup seolah-olah Tuhan akan datang hari ini. Karena itu, kita harus berbeda dengan orang dunia. Berani sangkal diri. Memikul salib setiap hari. Kita tahu, sadar bahwa semua yang hari-hari ini kita miliki, ketika di masa saat ini kita lihat, gak ada arti loh. Saya sangat sedih. Saya turut bersedih ketika mendengar penjual oksigen, pemilik oksigen dengan 14 pabrik di Indonesia, Samator. Saya turut bersedih. Saya juga berharap seharusnya tidak terjadi begitu cepat. Tetapi ketika oksigen tubuhnya menurun dengan cepat dan drastis, akhirnya dipanggil Tuhan. Kita bisa punya banyak. Bisa punya pabrik obat juga. Dan punya pabrik obat yang hari ini namanya contoh Avigan yang dibutuhkan. Atau Ivermectin. Bisa jadi nolong orang. Tetapi sebaliknya, justru sendiri lewat. Bisa. Hari ini yang punya rumah sakit, apakah aman? Saya punya rumah sakit. Silakan semua tempat penuh. Tapi untuk saya selalu ada kamar khusus. Bahkan ICU disiapin. Nggak boleh ada yang pakai. Kalau udah waktunya, lewat juga. Nah, karena itu mari kita jangan abaikan. Bahwa bukan hanya, saya mau ingatkan, bukan hanya bicara tentang Tuhan akan datang. Wah, dari dulu bicara Tuhan akan datang, nggak datang-datang. Oke, kalau berkata demikian. Tapi jangan lupa, bisa juga kita yang datang ke Tuhan. Karena itu, saya ingin kita ingat bahwa kita harus siap sedia. Kehidupan orang Kristen harus sungguh-sungguh terarah kepada kekekalan. Dan ketika kita benar-benar terarah kepada kekekalan, pasti kita akan jalani hidup dengan penuh penyangkalan diri, penguasaan diri, siap memikul salib, dan menyadari semua yang kita miliki itu punya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, standby. Inilah kata yang saya dapat ketika saya melihat kehidupan gadis-gadis yang bijaksana. Dengan minyak mereka standby, siap. Mereka sebenarnya bukan tertidur lelap ya. Dengar, enggak. Mereka pasti bangun, mengisi kembali minyaknya, tetap nyala. Nah, pola hidup siaga, bertindak bijaksana. Ini, saya katakan, ini standby nih. Orang yang standby gimana? Dia punya pola hidup siaga. Orang yang standby apa? Dia bertindak bijaksana. Saya bilang, ya, bijaksana. Nggak perlu terlalu ketakutan sampai ke
ke mall, belanja lari-lari, rebutan susu beruang sama orang, tarik-tarikan, sampai susu beruang kececer, sampai direkam oleh video disebarluaskan orang viral. Saya lihat rebutan susu beruang. Enggak. Tetap di atas semuanya, percaya. Di atas semuanya. Tadi saya sudah bilang, di atas semuanya hanya bersandar pada Tuhan. Hari-hari ini, saat-saat seperti ini, saudara, keadaan seperti ini, gak ada yang bisa selamatin kok. Kecuali benar-benar datang kepada Tuhan. Saya sedih. Pak Fu bisa tolong gak? Ini ada yang menuju ke rumah sakit. Tabung oksigennya habis di pertengahan jalan. Udah gak sanggup. Di IGD aja, gak usah ada ruangan. Di IGD pun gak di ruangan, di pelataran. Yang penting diterima. Wah, dengar hal seperti itu hati saya terenyuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali, kalau kita lihat kehidupan gadis yang bijaksana, mereka standby. Nah, pertanyaan, hidup yang standby seperti apa? Kalau kita baca kisah di dalam Matius pasal 25 ayat 1-13, mereka punya sebuah pola hidup siaga. Boleh hari-hari ini ada paket, ya, paket obat-obat, satu paket begitu. Tapi tidak dalam keadaan ketakutan ya. Oke, ada persiapan. Boleh, silakan. Ada hand sanitizer di rumah, udah disiapkan. Silakan. Bertindak bijaksana, iya. Nggak bijaksana ya rasanya ya. Kalau di masa seperti ini masih berada di ruangan yang tertutup AC dengan kerumunan yang banyak. Kita harus hindari. Kita taat pada protokol kesehatan pemerintah. Nah, lalu kalau menyambut mempelai, kalau dalam kisah Matius 25, mereka standby. Mereka bijaksana, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menyambut kalau tiba-tiba pengumuman mempelai datang. Lalu, kalau kita sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan masa, bukan karena melihat keadaan sekarang, tetapi keadaan sekarang memberikan kesadaran kepada kita bahwa ternyata hidup itu seluruhnya milik Tuhan. Hidup itu benar-benar hanya bersandar pada Tuhan. Dengan keadaan yang sekarang ini kita menyadari bahwa kita harus siap sedia. Nah, saya selalu mengingatkan bahwa kesiapsediaan kita itu bagian kita. Karena itu Tuhan minta kita siap sedia. Saudara, dalam menunggu kedatangan Tuhan, kita diminta Tuhan siap-siap. Menunggu kedatangannya. Bukan kita yang minta Tuhan, tunggu kita siap. Baru kita minta Tuhan datang. Bukan kita yang atur Tuhan datang. Itu urusan Tuhan. Mau hari ini, mau besok, mau kapan, urusan Tuhan. Mempelai gadis-gadis itu bukan urusan dia ngatur mempelai pria kapan datang. Urusan mereka siapkan diri menyambut kedatangan mempelai pria. Mereka nggak perlu ngeluh. Aduh, saya udah siapkan minyak. Aduh, saya udah cara siapkan begini. Kok mempelai pria belum datang? Bukan urusan mereka. Kalau mengeluh, salah. Menggerutu, salah. Urusan mereka adalah setia dan bersedia menanti kedatangan Tuhan. Itu urusan mereka, bagian mereka. Bukan bagian mereka marah-marah. Ini mempelai pria gimana sih? Minyak saya cuma secukup ini. Kalau lama datang nggak usah gitu dong. Bagian hidup anak Tuhan ya memang panggilannya bersekutu dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bangun mesbah Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Dengan kita melakukan segalanya, ingat ora et labora. Tetapi banyak orang melakukan semua kegiatan hal, tetapi lupa Tuhan dilibatkan. Nah, mari hari ini kita ingat bahwa orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pasti akan memiliki sikap rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya ulangi, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara dan saya, jemaat Tuhan dan saya,
adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, kita pasti memiliki kerinduan yang besar berjumpa dengan Tuhan. Apakah Tuhan datang? Termasuk kapanpun Tuhan panggil kita, kita siap. Persoalannya adalah orang siap untuk banyak hal yang lain. Berinvestasi di perumahan, berinvestasi pada pabrik barunya, berinvestasi pada bisnis yang baru. Bahkan belum selesai masa pandemi ini, 2 tahun lagi udah punya rencana. Pertanyaannya, apakah di surga kita sudah siap dalam panggilan Tuhan? Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, siap gak? Saudara, betapa bahagianya ketika sampai di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang menyambut yang kita nggak tahu. Dan kita bingung. Ini siapa ya? Pak, saya loh yang Bapak doakan. Waduh, yang datang lagi. Pak, saya dulu bertobat waktu Bapak melawat saya ke rumah sakit, doakan. Pak, dulu loh saya narkoba, Bapak layani saya bertobat. Saudara, ketika sampai di rumah Tuhan yang mulia, kita melihat begitu banyak orang menyebut, tapi kenal kita bingung. Dan berkata, terima kasih. Ini siapa ya? Pak, saya dulu yang di penjara, Bapak besuk. Pak, dulu saya bertobat, jalan saya salah, Bapak yang layani, Bapak doakan saya. Atau suatu hari, ketika sampai di sana, tidak ada satu buah dari pelayanan kita. Bagaimana cara mengkaitkan kekekalan dan kesementaraan? Orang berkata, kekal dan sementara nggak ada hubungan. Saya bilang ada hubungan. Orang berkata, di dunia nggak ada yang kekal. Saya bilang ada yang kekal. Oke, Pendeta Fu, dari mana yang kekal? Dengar. Ketika kita di dunia mengerjakan segala sesuatu yang bernilai kekal, di surga yang sementara, orang bilang nggak ada. Saya bilang, di surga sana, hal yang sementara ada dibutuhkan. Kapan? Waktu kita sampai di surga yang mulia, gak usah bicara. Mulut kita tutup rapat. Gak perlu ngomong. Yang ngomong apa? Buah tangan kita. Buah pekerjaan kita. Kaki kita punya mulut. Tangan kita akan bicara. Apa? Apa yang kita lakukan dengan kaki kita? Saudara, di dalam kekekalan, nanti gak usah ngomong. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia sementara, itu yang bicara. Karena itu di dunia yang sementara ini, lakukanlah segala sesuatu yang bernilai kekal. Supaya dalam kekekalan, semua yang dalam kesementaraan berbicara di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita.